Tahu nggak, kemarin kita dapat tugas kan Iya. yang buat makalah dan PowerPoint itu. Katanya makalah, ada beberapa kelompok yang makalahnya itu kopas loh. Wah. Terus dimarahin sama dosennya. Emang bakal kelihatan ya kalau kita kopas gitu? Nggak tahu sih, mungkin ada apanya. Oh ya kan Alat sekarang untuk- ada aplikasinya. Iya ya. Jadi kalau kita plagiat, misalnya kopas-kopas langsung, ada aplikasinya. Nanti isi aplikasinya itu bakal muncul berapa persen tingkat Plagiarisme, iya itu tuh bahaya banget nggak sih, maksudnya dosennya juga sampai marah gitu kan, berarti ya emang dia plagiat udah. Berarti harusnya dosen juga mengedukasi mahasiswa supaya bisa menghindari plagiat ya, karena mereka juga, para dosen akan tahu kalau kita melakukan tindak plagiat dan bisa kan ngaruh ke nilai juga kan. Iya, plagiat sekarang tuh banyak banget yang plagiat nggak sih, kayaknya hampir ada gitu di seluruh Iya, kampus pasti dan ada. di seluruh kelas gitu yang plagiat, baik itu kampus yang udah bagus sekalipun, kayaknya pasti ada Terus aja. kamu harus gak sih ada pelatihan gitu khusus buat menghindari plagiat? Misalnya kalau buat bikin karya ilmiah, ada pelatihannya gimana biar gak pada plagiat gitu. Iya, bagusnya sih gitu ya, bagusnya. Dan harusnya kan emang nggak usah plagiat, karena plagiat itu juga melanggar hak cipta orang yang bikinnya, Iya, penelitian yang aslinya gitu. Jadi bagusnya sih ada pelatihannya supaya kita nggak plagiat gitu loh, bikin hasil karya yang emang bener-bener buatan kita sendiri gitu mendingan. Oh iya, terus juga aku baca-baca plagiat ini bukan hanya mahasiswa yang suka melakukannya, bahkan ada dosen juga yang terkena kasus plagiarisme gitu. Adalah di perguruan tinggi negeri di salah satu di Bandung gitu. Ada yang melakukan plagiarisme untuk melaksanakan karya tulis buat naik pangkat jadi guru besar. Oh, Dia bertiga, terus ya ketahuan dan akhirnya jabatannya diturunkan. ya ampun. Berarti plagiat tuh ya emang nggak boleh banget ya, sampai kan ya sampai dia aja tuh pangkatnya diturunin, berarti ya segitu gak bolehnya kan plagiarisme. Dan menurut kamu plagiarisme itu harus diajarkan dari misalnya kita SMP lah ya, kita SMP bakal lah, anak ya. SMP kali ya. Soalnya kalau misalnya udah di SMP SMA membiasakan plagiat dari makalah orang lain, nanti pas kuliahnya Bakal ke bawah-bawah terus kan. bawah terus. Sampai kuliah, sampai jadi dosen kan ada juga gitu. Dan itu bahaya. Makanya emang plagiat tuh harusnya diajarkannya dari SMP ya, supaya kita tuh udah harus bisa bikin makalah benar-benar ciptaan sendiri gitu. Apalagi buat kita ya yang sebentar lagi menyusun skripsi. Nah, ini rawan banget sebenarnya buat Iya sih. ngelakuin plagiat. Tapi kan untuk skripsi tuh untungnya udah ada apa sih? Alat untuk Membuat citasi gitu. alat supaya apa ya, plagiarismenya berapa persen gitu dilihat kan. Nah, menurut kamu gimana sih caranya supaya diri kita sebagai mahasiswa yang mau nyusun skripsi supaya nggak ngelakuin plagiat gitu? Kita harus belajar cara mengutip. Oh iya, iya. Kayaknya, biasanya ada pelatihan ya. Kalau perguruan tinggi negeri tertentu suka ada pelatihan buat membuat gimana caranya mengutip dari buku atau dari karya tulis orang lain supaya Nggak jadi plagiat. gak jadi plagiat. Iya. Sebenarnya plagiat itu sesuatu yang sangat umum ditemui gitu. Nggak hanya pada karya ilmiah saja sebenarnya ya. Namun sayangnya kayaknya plagiat tuh karena udah sering ditemui, jadi orang-orang menganggapnya ya udah biasa aja gitu. Padahal kan itu sesuatu yang emang nggak boleh dilakuin gitu. Terus menurut kamu gimana sih caranya supaya kita bisa terhindar gitu dari plagiat? Ya itu tadi sih, kayaknya pelatihan, dan emang harus diajarkan sejak dini kalau misalnya kita nggak boleh plagiat gitu. Menurut kamu orang-orang yang plagiat itu ada nggak sih ya tindakan hukum pidananya? Oh iya ya, bentar saya cari dulu di internet, jadi penasaran nih. Soalnya kan banyak banget orang yang plagiat gitu. Nah, sebenarnya plagiat tuh ada nggak sih tindak hukumnya? Oh iya, kan plagiat itu termasuk melanggar hak cipta seseorang ya. Ya. Nah di sini ada loh hukum yang mengaturnya. Atas pelanggaran hak cipta dalam pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, pelaku plagiarisme dapat dijerat dengan ancaman pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta
atau pidana penjara paling lama 7 bulan. Lama ya. Lama sih, juga. lumayan. Padahal cuman kayak plagiat, dan plagiat tuh kan bukan berarti seluruh satu makalah kita plagiatin, cuma kata-kata misalnya satu paragraf juga itu bisa termasuk plagiat nggak sih? Satu paragraf gitu kan. Kalau misalnya kita Kalau- nggak ngutip gitu Ya, dan benar-benar kopas. harus dikorelasikan juga dengan gagasan kita sendiri. Iya. Kalau mau lihat dari karya orang lain, terus dipakaikan juga citasinya. Jadi di daftar pustakanya Sumbernya iya, gitu. dicantumkan gitu. Dan emang meskipun sumbernya dicantumkan, kata-katanya juga ya harus kita ganti juga gitu kan, nggak boleh sama persis. Nah kalau sama persis itu termasuknya plagiarisme. Kalau menurut kamu di Indonesia ini bisa gak sih dihilangin budaya plagiarisme, khususnya buat kita lah sebagai mahasiswa? Kalau dibilang bisa atau enggak sih kayaknya bisa, tapi bakal susah banget karena di Indonesia udah kayak umum banget gitu dan banyak banget. Iya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Bisa nggak sih kalau plagiarisme itu dihilangkan di Indonesia? Ya sama sih kayak kamu bisa, cuman susah ya karena plagiarisme ini ada hubungannya dengan tingkat kejujuran orang kan. Kalau yang nggak jujur kan susah kita buat ngehalang-halangin orang buat nggak plagiat. Apalagi kan istilahnya kayak orang di Indonesia itu banyak banget, dan yang plagiarisme itu pasti dari tingkat SMP kan, dari SMP lah kita udah buat makalah gitu. Iya, dari SMP, SMP kita buat SMA, makalah. kuliah, dosen gitu kan, akademisi lainnya, dan itu susah banget ya untuk meminimalisir kayak plagiarisme gitu. Meskipun udah ada alatnya untuk menghitung berapa persen plagiarisme gitu, tapi emang bakal susah banget untuk dihilangin, apalagi di tingkat kayak SMP SMA lah gitu kan. Apalagi sekarang ada juga kan jasa atau joki pembuatan skripsi. Nah kita juga kan nggak tahu dia yang ngebuat skripsi itu gimana, apakah dia penelitian langsung atau kopas-kopas dari karya orang lain, kan kita nggak tahu ya. Iya benar-benar. Harusnya ada kebijakan juga dari kampus terkait pembuatan skripsi oleh orang lain gitu, jasa pembuatan skripsi. Atau kalau mau juga kita harus ikut terlibat gitu, jadi Dalam dibantuin pembuatan lah, skripsi. Ya, diarahin paling jadi bukan dibuatin, bukan dibuatin ya, tapi dibantuin kita gitu. dibantuin biar kita tahu kan proses penelitiannya gimana, permasalahan itu gimana gitu. Terus susahnya meminimalisir plagiarisme itu kayaknya karena udah banyak penelitian yang dilakuin gak sih? Jadi kan kata-katanya pasti gitu lagi, iya, gitu lagi. gitu lagi. Jadi susah aja gitu kalau misalnya kita mau nggak plagiat sih gitu. Kecuali ya kalau penelitian udah banyak banget terus kita mau nggak plagiat itu kayaknya susah, karena penelitian terdahulunya juga udah banyak pol gitu kan. Harus ada pembeda lah dari penelitian sebelumnya, Iya, meskipun benar. permasalahan yang dikaji sama, supaya untuk meminimalisir tingkat plagiarisme Iya. harus dihilangkan lah. Dan kata aku kasus yang kelompok makalah plagiat itu dan dosennya malah itu, menurut aku ya bagus-bagus aja sih dosennya. Dia udah bener gitu melakukan ya istilahnya ya negur kelompok yang melakukan plagiat, supaya emang plagiat itu emang nggak boleh gitu. Terus bagusnya juga dosen atau guru yang bersangkutan itu memberitahu sejak awal bahwa Bapak akan tahu loh siapa yang menjebak. Oh iya benar. Bapak akan tahu loh siapa yang kopas-kopas tanpa menyertakan sumber atau yang lainnya. Jadi kan kalau gitu para siswa atau para mahasiswa akan lebih berhati-hati lagi dalam mengutip dari karya orang lain. Iya benar sih. Kalau plagiat itu apa aja sih kayaknya yang jadi plagiat tuh selain jurnal misalnya? Makalah juga bisa. Makalah orang juga kalau kita kopas itu termasuknya plagiarisme kan? Termasuk kalau kita bikin makalah misalnya buka-buka makalah orang lain, kopas makalah lain juga yang masih satu hubungan, kopas itu kan sama aja. Termasuk plagiat. Meskipun sumbernya beda-beda, tetap aja. Kalau kata-katanya sama persis banget, apalagi kalau misalnya karya itu dia punya hak cipta, nah itu bakal itu bisa. bahaya. Berarti cara untuk menanggulanginya ya itu ya harus Menyertakan sumber. Harus ada pelatihan juga. Pelatihan tuh Pelatihan. penting banget sih kalau menurut aku, pelatihan supaya kita nggak melakukan plagiarisme. Latihan Mendeley kita kapan loh? Kayaknya minggu depan sih Mendeley. Minggu depan. Itu ya? kan berarti itu juga salah satu untuk mengutip Iya, cara untuk mengutip buku. mengutip buku atau karya orang lain.
Iya benar-benar. Ini ngomong-ngomong buku punya si Bano rame juga loh. Buku tentang apa tuh? Kayaknya novel. Oh novel ya. Saya mau ngembaliin dulu ya. Oke. Aku juga mau ada urusan dulu. Makasih ya. Ya.